Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang membentuk objek bebas. Dalam membentuk objek bebas, ini kita bisa menggunakan berbagai bentuk tool yang ada di dalam Corel yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, tool yang kita pakai dalam membuat objek bebas diantaranya ada freehand, ada bezier, ada pen tool, ada polyline. Ya. Nah, ada juga yang menggunakan 3-point line ya. Ya, mungkin nanti ini juga tergantung dari versi yang kita pakai. Tapi pada dasarnya untuk penggunaannya hampir sama. Baik itu 2-point, bezier, pen tool, B-spline, polyline, atau 3-point curve. Nah, untuk yang freehand, ya freehand itu teknik gambarnya dengan cara menekan mouse tanpa melepas. Seperti kalau kita gambar di sebuah media kertas ya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Dan ada bezier. Bezier ini adalah membentuk gambar kurva atau garis dengan menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lain. Kemudian pen tool juga sama, yaitu dengan cara menggambar dan menampilkan garisnya secara langsung tanpa menampilkan titik gambarnya. Kemudian yang B-spline ini membuat garis kurva yang dihubungkan secara melengkung. Kemudian polyline ini menggambar garis dengan bentuk lurus ataupun bebas yang dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, untuk teknik menggambar di dalam Corel yang kita jelaskan tadi, alat-alat yang kita pakai ini tidak harus semuanya dipakai, tapi bisa kita pilih salah satu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita lihat untuk program Corelnya. Oke ya. Nah, alat yang dipakai di dalam menggambar bentuk bebas ini ada di dalam alat nomor 5 ya. Nanti kita tekan. Ada pilihan beberapa bentuk ya. Sudah saya katakan tadi, untuk bentuk menggambar bentuk bebas ini tergantung dari versi Corelnya. Standarnya di sini ada freehand dan ada 3-point line, bezier, dan ada tambahan artistik. Nah, artistik ini juga menggambar bentuk bebas, tapi secara otomatis akan terbentuk gambar yang sudah disediakan oleh sistem. Dan ada pen, ada B-spline, polyline, dan 3-point curve. Kita coba satu-satu. Untuk bentuk freehand, ini dengan cara menekan tombol F5 ya. Nah, tekniknya kalau tidak menekan, kita klik sekali, kemudian dilepas. Ini berarti membentuk 2 titik saja. Misalnya membuat garis vertikal atau horizontal. Tapi kalau dengan cara ditahan, berarti kita membentuk gambar bebas. Misalnya seperti ini ya. Ini contoh ya. Jadi ditekan, seperti kalau kita gambar di buku ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini contoh saja. Ini harus ketemu dengan titik yang pertama, ditemukan dengan titik yang terakhir. Kita lihat di dalam Hinds-nya di sini, bentuk freehand ya. Nah, untuk mengeditnya seperti pertemuan sebelumnya, ini menggunakan shape tool ya. Ini misalnya ada titik yang kurang atau mungkin ada yang perlu diperbaiki, diedit dan sebagainya menggunakan shape tool. Nah, kemudian alat yang kedua, kita menggunakan 2-point line. Nah, tekniknya dengan menekan klik satu kali, ya, tahan, kemudian lepas. Nah,
Nah, ini bisa kita hampir sama seperti dalam freehand tadi, ya. Nah, ini membentuk titik, ini bisa langsung bersambung ya. Klik. Nah, seperti ini. Nah, jadi hampir sama seperti freehand. Klik sekali, ya. Nah, klik. Tapi ini tidak bisa dilepas. Bedanya dengan freehand. Kalau freehand diklik satu kali, lepas, klik muncul. Nah, kalau di sini harus ditahan. Klik satu kali, tahan, tarik, kemudian lepas. Ya. Kemudian alat yang ketiga menggunakan bezier. Nah, bezier ini dengan cara membentuk titik gambar. Misalnya seperti ini ya. Titik gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita bentuk objek bebasnya dengan menggunakan titik per titik. Nah, harus terhubung dengan titik yang pertama. Nah, sama untuk mengeditnya menggunakan shape tool nih. Pakai shape tool jika titiknya dihapus atau ditambahkan atau bahkan diperbaiki. Ini menggunakan shape tool yang untuk mengeditnya. Semua bentuk bebas atau bentuk yang kita perbaiki selalu menggunakan shape tool. Nah, alat yang keempat ya. Ini artistik ya. Artistik ini kita membentuk coretan. Di sini ada beberapa bentuk di dalam artistik. Ada pilihan brush, sprayer, kaligrafi, dan pressure. Nah, kalau kita menggunakan yang preset ya, ini ada pilihan untuk brush ya. Kita gambarnya, ini ada titiknya, tinggal kita pilih mau dibentuk seperti apa untuk template-nya di sini. Ya, misalnya template-nya bentuknya ini. Nah, kita tinggal menggoreskan saja seperti ini. Ya, kayak membuat teknik kaligrafi ini ya. Ini bentuknya ada yang kaligrafi, ada yang scroll, sensual, ada platter, simbol, dan tekstur. Kalau kaligrafi ya kita bentuk seperti kaligrafi. Nah, ini bentuk kaligrafi. Nah, ini coraknya bisa kita tentukan. Ya, kita tinggal milih saja di sini coraknya. Nah, begini. Ya, ini artistik. Terus berikutnya kita pakai pen. Hampir seperti di dalam bezier, untuk pen juga menggunakan titik ya, cuma ini langsung terbentuk garisnya. Kalau di bezier hanya menggunakan titik per titik yang dihubungkan dan tidak langsung tampil garis penghubungnya. Nah, kalau ini langsung tampil garis penghubungnya seperti ini. Ya, muncul titik atau garis penghubungnya. Nah, kemudian berikutnya alat yang ke 6 ya, alat yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada B-spline. Nah, ini juga sama, tekniknya hampir sama, tapi ini bentuknya melengkung. Begitu titik yang kedua kita tarik, ini langsung melengkung. Ya, tarik lagi, melengkung lagi. Nah, ini langsung terbentuk kurva. Nah, jadi tanpa harus di converse to kurva. Nah, seperti ini. Ya, ulangi ya, bentuknya tinggal kita. Nah, kita tekan ini, klik, lepas, klik lagi, tarik, bentuk. Nah, titik yang kedua tidak akan terbentuk, langsung bisa dilengkungkan. Nah, tapi tetap diklik ya, tetap diklik, jangan di
lepas tapi tetap diklik. Nah, pas. Nah, klik lagi. Ini bentuknya langsung kurva, melengkung. Nah, titiknya hampir tidak terlihat sama sekali. Ini menggunakan B-spline. Dan alat yang ketujuh menggunakan polyline. Nah, polyline ini titiknya tidak kelihatan, tapi langsung muncul garis. Misalnya membuat ini ya. Nah, klik. Nah, titiknya tidak kelihatan. Kalau yang B-spline bentuknya kurva, kalau yang bentuk yang polyline ini bentuknya garis lurus ya. Nah, kalau ditahan ya bisa dilengkungkan seperti proses dalam freehand ya. Nah, klik pas gini. Nah, ini titiknya juga tidak terlihat tapi langsung muncul garis. Ini lawan dari B-spline. Kalau B-spline bentuknya kurva, kalau yang polyline bentuknya adalah garis tajam atau strike segment. Terus alat yang ke-8 ya ada 3-point kurva. 1, ini juga ditahan, klik tahan. Nah, kemudian langsung dilengkungkan. Nah, ya, saya ulangi. Jadi diklik dulu, klik, ya, klik tahan, tarik ke titik yang kedua, klik, lepas, dan dilengkungkan. Nah, cuma ini tidak bisa diberi warna karena cuma 2 titik ini ya. 2 titik yang tiganya tidak terlihat, hanya 3 langkah ini. Di 1, tahan, lepas, lengkungkan. Nah, ini untuk membentuk objek bebas dengan menggunakan beberapa cara ya. Baik menggunakan freehand, menggunakan polyline, Bezier, artistic media, pen, B-spline, polyline, atau point kurva. Nah, untuk yang artistik tadi, bagaimana kalau bentuknya tidak bebas tapi bentuk lingkaran misalnya. Nah, kalau menggunakan bentuk dasar, ini tentunya harus dikonversi terlebih dahulu. Dalam menu efek ini ada pilihan, ya kita lihat di dalam efek ini, ada pilihan tentang bentuk artistik. Nah, ini tinggal kita pilih di sini ya. Kecuali yang teks ya, kalau teks perlu dikonversi, ya koreksi tadi ya. Kalau objek bebas tanpa dikonversi, tapi kalau yang teks harus dikonversi terlebih dahulu. Jadi berawal dari objek dasar bisa, atau berawal dari objek bebas juga bisa di sini. Bentuknya ya. Nah, kalau ingin membentuk bebas langsung kita goreskan seperti ini. Nah, ini sudah terbentuk seperti ini. Ya, ada banyak pilihan di sini ya. Ini ada banyak pilihan. Dan bisa diatur untuk ketebalannya. Nah, ini kita ganti yang lain. Jadi satu goresan ini bisa kita pilih beberapa bentuk ya. Kalau cuma satu ya satu saja, tinggal ditarik ini bentuk satu ke kanan. Nah, coretannya kalau panjang berarti lebih dari satu. Kalau coretannya sedikit ya berarti cuma satu objek. Dan ini bisa diperbesar. Ini ya. Tarik pakai fix tool ya. Nah, seperti ini ya. Jadi semakin diperpanjang, ini akan tambah banyak untuk bentuk objeknya. Ini lengkungannya. Nah,
Ini yang bentuk artistik ya. Kalau yang bentuk lain ya, seperti Bezier tadi bisa kita tentukan mau gambar bentuk apa misalnya. Ya. Nah, pakai Bezier boleh atau pakai pen tool boleh atau pakai polyline juga boleh seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau mau dilengkungkan ya seperti teknik yang terdahulu harus dikonversi terlebih dahulu ya menggunakan converse to curve. Seperti ini. Nah, ini tidak serta-merta jadi ya. Harus dibantu dengan objek freehand yang lain. Misalnya pakai pen tool atau pakai polyline bebas. Ya. Nah, ini tidak sama. Ini bisa disembunyikan ya menggunakan warna, kemudian memainkan efek send to back-nya, order ya. Nah, ini kita perbaiki menggunakan shape tool, terus pilih kurva. Misalnya kita akan membentuk mouse lah seperti ini ya. Nah, ini tergantung dari imajinasinya masing-masing untuk membentuk gambar mouse seperti ini. Nah, untuk gerakan yang terlalu kasar, ini kita bisa atur di dalam menu view-nya. Ada pilihan snap object ya. Nah, snap to object-nya ini dihilangkan supaya gerakan mouse-nya ini tidak terlalu kasar. Artinya bisa kita tarik dengan lebih smooth di sini. Nah, ini kan bedanya dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan terlalu kasar untuk gerakannya. Ini. Nah, tentunya harus bisa gambar bentuk-bentuk objek seperti ini. Ya. Nah, kita bikin lagi untuk bentuk yang lain. Jadi tidak bisa langsung sekali. Jadi ya, misalnya menggunakan polyline juga bisa seperti ini. Untuk klik mouse-nya ini. Nah, kita konversi, seleksi, converse. Nah, untuk gambarnya tidak harus rapi ya. Jadi bebas di sini gambarnya. Nah, ini bisa digandakan soalnya nanti double ya. Dengan kita bisa mainkan untuk teknik send to back-nya. Ya. Ini untuk posisi klik mouse-nya ini ya. Dan kita seleksi supaya kita bisa bikin dua langsung. Klik tahan, tarik. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk teknik gambarnya. Jadi, bisa dikembangkan sendiri untuk membuat gambar-gambar yang lain. Bisa menggunakan polyline, Bezier, pen tool, atau freehand. Nah, ingat untuk mengeditnya selalu menggunakan shape tool ya, seperti ini. Oke, nanti silakan bisa dikembangkan untuk membuat
objek bebasnya, jadi tidak saya tentukan harus gambar apa, yang penting kalian bisa berkreasi sendiri.